Halo semua, perkenalkan nama saya Stefan Agustin Purba dengan NPM 2408201015 dengan mata kuliah bela negara. Dosen pemangku mata kuliahnya adalah Bu Solin dari dosen teknik. Oke, langsung saya menjelaskan poster saya yang ada di sini. Aku tulis Indonesia 2045, lo cuma penonton atau main karakter. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa sih makna poster yang aku buat itu. Langsung saja, aku mau membuka dulu pemikiran kalian teman-teman. Pada zaman sekarang ini kan bela negara itu gak seperti zaman dulu, gak seperti zaman dulu yang harus berperang, harus berusaha secara fisik mati-matian, tembak sana, tembak sini, pukul sana, pukul sini untuk bisa membela negara kita yaitu Indonesia. Nah, kita kan sekarang sebagai mahasiswa di teknologi digital pada saat ini, bisa nggak sih kita melakukan bela negara tapi dengan cara yang nggak, yang istilahnya nggak perlu berkorban secara fisik seperti yang dulu-dulu? Jawabannya pasti bisa. Nah, itulah alasannya aku bikin poster ini, supaya kita itu lakukan bela negara untuk Indonesia tapi tidak zaman seperti dulu lagi. Kenapa aku bikin kata-kata itu adalah Indonesia 2045? Kenapa nggak Indonesia 2030? Itu dia. Kenapa? Karena Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, 100 tahun dari 1945 adalah ya 2045. Jadi, aku pikir bagaimana kalau misalnya dalam 100 tahun Indonesia apakah sudah berubah jauh atau tidak berubah sama sekali. Nah, itu dia peran generasi muda. Jangan kita gara-gara sudah 100 tahun Indonesia merdeka, nantinya negara kita ini sama sekali tidak ada perubahan, teman guys. Generasi muda harus menuntut namanya ada perubahan. Kalau kita generasi muda cuman menonton orang-orang pintar yang keluar negeri, sepertinya udah sering kita lihat di media sosial orang pintar keluar negeri. Tapi adakah dampak mereka untuk negara kita? Mungkin ada, itu cuman oh mereka pernah tinggal di Indonesia. Tapi apakah mereka mengabdi untuk Indonesia itu? Ya kan enggak, guys. Nah, itulah aku di sini untuk menguatkan uh, jiwa nasionalisme kita ini melalui poster ini, yaitu melalui kata-kata lo itu cuma penonton atau main karakter. Aku sengaja buat kata-kata ini supaya supaya kita generasi muda itu bisa paham maksud dari kata-kata ini. Ya, kita tahu bahwa anak muda sekarang itu kebanyakan cuek sama negara, cuek sama orang lain juga gara-gara sosial media ya teman-teman. Pengaruh sosial media dan juga tercampur dengan budaya-budaya dari luar negeri yang bisa kita lihat dari HP, yang kebanyakan itu memikirkan dirinya sendiri. Ya, itu wajar karena itu adalah budaya yang istilahnya berubah akibat perubahan zaman. Nah, ya mungkin ini agak sedikit eh, apa ya, sindiran untuk teman-teman yang belum ada sampai sekarang belum bisa melakukan apa-apa, sama karena aku juga masih berproses. Jadi ya, kita itu jangan cuma sebagai penonton keberhasilan orang, teman-teman. Karena zaman sekarang itu sosial media sekarang gampang untuk membuat kita iri, apalagi kalau kita membuka sosial media tidak menggunakan pikiran dan akal pikiran kita sama sekali, hanya untuk sekedar hiburan doang. Ya, setidaknya di zaman sekarang kita itu harus banyak berubah, teman-teman. Kita mulai dari kegiatan kita sehari-hari, yaitu adalah mengatur jadwal tidur kita, jadwal makan kita, jadwal kita untuk berolahraga. Karena bagaimanapun ya, kegiatan sehari-hari kita adalah mencerminkan perubahan kita, itu teman-teman. Dan kenapa aku ambil gambar yang di sebelah kanan itu adalah
gambar seorang siswa yang sedang baca buku. Mereka adalah simbol perubahan, karena dari sejak kecilnya kita bisa untuk menuntun diri kita terlebih dahulu untuk negara kita ini. Bagaimana kalau sejak kecil kita sudah diajar untuk tidak suka untuk Indonesia, benci pada Indonesia, ya pasti negara kita pun secara tidak langsung itu akan terdampak efek benci itu, teman-teman. Dari kecil lah kita sadar untuk mencintai Indonesia, kita berjuang untuk Indonesia, kita belajar untuk Indonesia, supaya kita tidak terjerumus efek-efek dari hanya untuk diri sendiri, pintar tapi untuk negara lain, yang penting uangnya. Gak perlu, teman-teman. Kita jangan mengimprove diri kita untuk tidak berdampak pada orang lain. Percuma, teman-teman. Kita harus melakukan pembelajaran, melakukan usaha, bukan cuma hanya untuk diri kita sendiri, orang yang kita sayangi, tapi juga negara kita yang tercinta ini, itu adalah Indonesia. Nah, pesannya adalah bukan cuma harus tahun 2045 kita berubah, tapi dari sekarang, tahun kita sekarang ini adalah tahun 2025. Masih ada waktu untuk berubah, teman-teman. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi jangan lupa, Indonesia bukanlah warisan, tapi adalah jodoh kita. Sekian dan terima kasih.